Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan kita bersama, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, marilah senantiasa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah singkat siang ini adalah mengenal surat Al-Falaq dan An-Nas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa pada kesempatan siang hari ini secara khusus kita akan mengenal tentang surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini juga dikenal dengan nama Al-Mu'awwadzatain. Mu'awwadzatain artinya ayat ataupun surat perlindungan. Fenomena di masyarakat, khususnya yang saya temukan, orang-orang tua kita membekali anak-anaknya, ingin anaknya selamat dalam merantau ataupun dalam pergi dari rumah dalam waktu yang lama. Kita dapati ada yang masih menitipkan sesuatu. Bahasa Jawanya itu ada jimat, siji yang dirumat. Banyak benda-benda yang dititipkan kepada anak-anaknya. Lalu kemudian justru hal itu menjadi sesuatu ataupun perilaku yang menyimpang. Oleh karenanya Islam telah mengenalkan, secara khusus Al-Quran juga telah disampaikan bahwasanya ada ayat perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Terkait hal ini, surah Al-Falaq dan An-Nas, jumhur ulama sepakat bahwa turunnya berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW terkena sihir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, wahai Aisyah, Rasul berkata, wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberiku nasihat tentang masalah yang aku telah memohon petunjuknya dari mengenainya?
Dua orang lelaki datang kepadaku, yang salah seorangnya duduk di dekat kepalaku, sedangkan yang lainnya duduk di dekat kakiku. Maka orang yang ada di dekat kepalaku berkata kepada temannya, "Mengapa lelaki ini?" Ia menjawab, "Terkena sihir." Orang yang berada di dekat kepalaku bertanya, "Siapakah yang menyihirnya?" Ia menjawab, "Lubaid ibnu A'sam, seorang lelaki Yahudi. Dia adalah seorang munafik." Yang berada di dekat kepalaku bertanya, "Dengan apa?" Ia menjawab, "Sisir dan rambut." Orang yang berada di dekat kepalaku bertanya, "Ditaruh di mana?" Ia menjawab, "Di dalam mayang kurma jantan, di bawah sebuah batu, di dalam sumur Zirwan." Siti Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa lalu Rasulullah SAW mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya. Kemudian beliau bersabda, "Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Airnya seakan-akan seperti warna pacar atau warna merah, dan pohon-pohon kurmanya seakan-akan seperti kepala-kepala setan." Kemudian benda itu dikeluarkan dan dikatakan kepada beliau, dan beliau berkata, "Tidakkah engkau membalikkannya atau membalas kejahatannya?" Rasulullah menjawab, "Ingatlah demi Allah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan diriku, dan aku tidak suka menimpakan sesuatu keburukan terhadap seseorang." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pesan bahwa Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, walaupun dia seorang nabi, juga pernah terkena sihir. Dampak dari terkena sihirnya, Rasulullah pernah lupa apakah dia pernah mengunjungi salah seorang dari istrinya, padahal dia belum mengunjunginya. Inilah ketika Rasulullah SAW terkena sihir. Lalu obatnya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang dibacakan oleh malaikat, di mana kita tahu bahwa surat Al-Falaq ini ada 5 ayat. Dan surat An-Nas ada 6 ayat. Kalau dijumlahkan ada 11. Dalam suatu riwayat bahwa ternyata ikatan-ikatan rambut yang dipasang ataupun yang disimpan sebagai benda sihir itu adalah berjumlah 11. Jadi ketika dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas ini, satu demi satu buhul-buhul ataupun sihir yang dipasangkan tersebut, ikatan-ikatan sihir tersebut lepas. Inilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pelajarannya adalah banyak zikir-zikir harian yang kita dapatkan dari ulama-ulama terdahulu, bahwa salah satunya adalah tidak meninggalkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di mana keunikan dari surah Al-Falaq dan An-Nas ini, dalam surah Al-Falaq ini kata Rob disebutkan hanya 1 kali dengan 4 kejahatan. Kita baca dan kita simak surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ini surah Al-Falaq, di mana kata Rob
itu hanya 1 kali disebutkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Falaq ini. Akan tetapi bentuk-bentuk kejahatannya ada 4 kali disebutkan dalam surah Al-Falaq ini. Dan kejahatan yang disebutkan dalam surah Al-Falaq ini secara umum adalah kejahatan di luar diri manusia. Kita lihat surah An-Nas. Sedangkan surah An-Nas, kata Rob itu disebutkan 3 kali. Akan tetapi bentuk kejahatannya hanya 1 kali. Kita simak surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia, Tuhan yang raja manusia. Ilahin nas, yaitu sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang bisikan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Dan surah An-Nas ini secara khusus kejahatan itu adalah kejahatan yang ada dalam diri kita manusia. Apa itu? Was-was, keraguan-raguan, sakwa sangka. Karena apa? Karena bisikan-bisikan setan. Dan kata Rob disebutkan sebanyak 3 kali. Inilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, kesimpulan dari khutbah singkat siang ini, marilah kita senantiasa amalkan, kita jaga dan kita lindungi diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, dengan senantiasa melafazkan, menzikirkan pagi dan petang surat-surat khusus. Salah satunya adalah surah Al-Falaq dan surat An-Nas. Mengapa kita menzikirkan? Karena banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar diri kita maupun dari dalam diri kita. Secara khusus dalam surah An-Nas ini, bahwa kejahatan yang ada dalam diri kita disebutkan kata Rob sebanyak 3 kali. Artinya bahwa kejahatan dalam diri kita justru lebih besar. Artinya ketika kita akan melakukan kebaikan-kebaikan, terkadang keraguan-raguan itu hadir, muncul dalam diri kita. Kita terasa berat ketika terbangun, ketika malam. Kita terasa berat untuk melangkahkan kaki sholat berjamaah ke masjid. Kita terasa berat untuk mengucapkan atau melisankan lisan kita untuk membaca Al-Quran, dan banyak kebaikan-kebaikan lainnya, yang itu semua adalah karena bisikan-bisikan setan. Maka marilah kita senantiasa membaca surat-surat ini. Dengan begitu kita mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.